pendanaan untuk hibah internasional ini. Jadi ini menjadi salah satu indikator kinerja yang ingin kita kejar, dan tentunya berkaca pada pengalaman Dr. Afia, kita berharap yang lain yang hadir di sini juga ikut bisa memanfaatkan. Bagi yang belum berkesempatan hadir, ya insya Allah nanti rekaman dari pertemuan hari ini bisa kita sebarluaskan. Dan tentunya saya berharap juga bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih kepada yang sudah hadir. Terkhusus saya lihat di sini ada Prof. Ramdan yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kita di sini. Untuk selanjutnya di sini ada Pak Mariska yang sudah hadir. Nanti dipandu oleh Pak Mariska agar kita membiasakan melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu. Sekalipun yang hadir di sini masih belum banyak, tapi mungkin yang lain akan juga bergabung kemudian. The show must go on, tapi juga nanti kan ada rekaman yang bisa diikuti. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Afiat, dan saya berharap setelah ini nanti juga ada semacam coaching klinik lah, setelah nanti misalnya mendekati closing date, ada draft proposal yang sudah dibuat, nanti bergilir mungkin yang akan mengusulkan itu mempresentasikan, dan nanti kita mereview apa yang sudah ditulis dalam proposalnya. Jadi saya berharap nanti Dr. Afiat bisa juga memfasilitasi kegiatan tersebut. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para profesor, kemudian dekan, Mariska, dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya diminta untuk mempresentasikan atau sharing tentang pengalaman saya untuk mendapatkan hibah internasional yang waktu itu pertama kali tahun 2017 saya mendapatkan hibah internasional kolaborasi dari Indonesia dan UK yang dikelola oleh Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sebelum kita memulai, sebelum saya menyajikan bagaimana tips-tips dan strategi untuk mendapatkan hibah kolaborasi internasional, tentu kita harus mengetahui apa saja peluang yang ada saat ini. Yang saya tahu saat ini, setidaknya ada 3 peluang untuk mendapatkan hibah kolaborasi internasional. Yang pertama itu adalah riset produktif kolaborasi internasional, itu disponsori oleh LPDP bekerja sama dengan DIPI. Sejak beberapa bulan yang lalu sudah disosialisasikan di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Yang kedua, yang baru di-launching sekitar 2 minggu yang lalu, berhubungan dengan pandemi COVID, yaitu Riset Inovasi Diaspora Indonesia. Ini juga disponsori oleh LPDP dan Kementerian Riset dan Teknologi, juga dikelola oleh Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DIPI. Jadi DIPI ini merupakan lembaga independen yang memperantarai atau memediasi peluang-peluang hibah kerjasama dengan internasional. Waktu tahun 2017 pun saya mendapatkan hibah kolaborasi internasional dengan UK itu dikelola oleh DIPI, yang pada awalnya mereka maju sendirian, DIPI, kemudian mereka mencari sponsor, dan sponsornya akhirnya mendapatkan sponsor bantuan dana dari LPDP. Nah, pada tahun ini sudah 2 tahun tidak ada hibah tersebut. Kemudian pada tahun ini LPDP langsung yang maju untuk mengadakan hibah baik itu nasional maupun internasional. Dan DIPI sebagai pengelola atau sebagai yang memediasi untuk membantu dalam seleksi maupun monitoringnya. Yang ketiga, itu ada hibah peluang juga dari UK. Itu baru saja saya terima infonya, yang itu yang paling kanan ini adalah Newton Funding Institutional Links 2020, yang temanya memang difokuskan kepada tema untuk mengatasi pandemi COVID. Untuk yang pertama, yang Rispro kolaboratif
internasional temanya terbuka, tapi untuk meningkatkan peluang, saya rasa COVID-19 untuk mengajukan proposal yang bertema COVID-19 itu sangat-sangat besar peluangnya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini merupakan hibah yang spesifik khusus untuk penanggulangan COVID di dunia. Nah, timeline-nya sendiri, untuk yang hibah dari LPDP, RISPRO Kolaborasi Internasional maupun RISPRO maupun Riset Inovasi Diaspora, itu batas waktu pengajuan proposalnya adalah 30 Mei 2020. Artinya, waktu yang tersisa tinggal sekitar 5 minggu dari sekarang. Ya, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya supaya kita dapat mendapatkan hibah tersebut, gitu ya. Nah, kita sudah untuk RISPRO Kolaborasi Internasional dan Riset Inovasi Diaspora saat ini masih dalam proses untuk pembukaan untuk pengajuan proposal yang akan berakhir tanggal 30 Mei 2020 itu. Kemudian selanjutnya setelah tanggal 30 Mei itu akan dilakukan review dan seleksi dari proposal-proposal yang masuk, baik itu berupa riset plan-nya maupun dari anggaran yang diajukan. Itu akan berlangsung sekitar 3 bulan atau 90 hari kerja. Kemudian yang terakhir itu adalah proses untuk menentukan pemenang. Dari situ nantinya, kalau misalnya kita sudah mengajukan riset plan, kemudian anggaran dana yang dibutuhkan, nanti dari DIPI sebagai yang bertugas untuk menseleksi, mereka akan mengajukan dana yang apabila kita sudah menang atau lolos, mereka akan mengajukan tawaran. Tentunya biasanya tidak sesuai dengan anggaran yang kita ajukan. Misalnya, waktu saya dapat, itu kita mengajukan anggaran sekitar 1,6 miliar dalam waktu setahun. Dan waktu itu kita setelah seleksi, setelah mereka mereview anggaran dan mereview rencana-rencana penelitian yang kita lakukan, mereka memotong anggaran sekitar 300 juta. Jadi waktu itu kita mendapat Dr. Rafiat. Kayaknya disconnect, Dok. Oh, disconnect. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu aja dulu. Sambil saya sharing beberapa informasi terkait dengan hibah DIPI yang disampaikan oleh Dr. Afiat. Barangkali nanti ada sejawat, Prof. Sejawat yang berkesempatan melihat apa saja persyaratannya. Sambil menunggu Dr. Afiat, barangkali perlu juga kami informasikan bahwa insya Allah Kamis depan akan ada sesi webinar berikutnya terkait dengan COVID-19. Insya Allah di minggu depan Pak Dekan, kemudian Dr. Mega, Dr. Dwi Agustian, dan Dr. Arif Wibowo dari kardiologi akan menyampaikan tema-tema menarik terkait dengan COVID. Nanti informasinya akan menyusul di WAG masing-masing. Dan sebagai informasi juga bahwa dalam waktu baru saja kami mendapatkan informasi bahwa terkait dengan Deuton Fund, hibah dari luar sudah akan dimulai dibuka. Untuk informasi, sebentar saya carikan dulu linknya.
Ini buat yang minggu depan, webinar COVID series. Kalau di antara para Prof Dasjawat ingin berbagi, sharing pengalaman, keilmuan, juga bisa berbagi di forum webinar FK Unpad, dapat menghubungi Beben atau Pak Nanang, nanti akan kami atur jadwalnya. Maka Dr. Afid sudah bergabung kembali. Ya, mohon maaf sebelumnya, tiba-tiba WiFi saya mati. Jadi kita lanjutkan. Ya, jadi untuk RISPRO, kolaborasi internasional, dan RISPRO, riset inovasi diaspora, menurut informasi yang saya dapat, itu tidak berbeda jauh ininya, syarat-syaratnya, dan tujuannya hanya tema yang untuk riset diaspora itu spesifik pada COVID. Jadi untuk syarat-syarat lainnya hampir sama. Jadi yang pertama, untuk RISPRO kolaborasi internasional, kita harus tahu bahwa pendanaan riset kolaborasi internasional itu diadakan untuk tema untuk riset dasar yang melalui pelaksanaan kerjasama dengan pihak kolaborator. Jadi sifatnya bisa berupa joint call, artinya kita punya kolaborator dari UK dan mereka mengajukan grant sendiri yang akan didanai oleh pemerintah Inggris, sedangkan kita di sini akan didanai oleh pemerintah Indonesia. Kemudian bisa juga berupa matching fund, ini artinya saling melengkapi, yang kemudian juga ada skemanya berbentuk co-funding, artinya dari beberapa hibah, kemudian dari beberapa hibah itu kita mendapatkan penelitian yang didanai oleh lebih dari 1 atau 2 sponsor hibah. Untuk yang RISPRO kolaborasi internasional ini, dananya disediakan oleh LPDP, dan ini sangat menguntungkan untuk kita sebagai peneliti, karena kalau misalnya dana itu berasal dari LPDP, artinya dana berasal dari non-APBN, dan ini bisa berlangsung multi-years. Sedangkan kalau misalnya dana yang biasa kita dapatkan dari pemerintah seperti kementerian, itu berasal dari APBN, kesulitan untuk peneliti adalah setiap tahun peneliti harus mengajukan ulang. Kalau misalnya kita punya penelitian yang lebih dari 1 tahun jangka waktunya. Jadi ketika berakhir masa anggaran, kita harus melaporkan, kemudian dibuka lagi. Tahun depannya kita harus mengajukan proposal yang sama atau proposal kelanjutannya. Sedangkan kalau LPDP, kita hanya mengajukan dana atau proposal penelitian itu untuk beberapa tahun sekaligus pada awal. Seperti itu. Kemudian juga keuntungannya ketika kita didanai oleh LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan ini, peneliti akan mendapat honor. Jadi beberapa kesulitan yang kita hadapi, kalau misalnya kita menerima pembiayaan dari APBN, kita tidak diperbolehkan untuk menerima honor. Tapi kalau misalnya didanai oleh LPDP, yang bentuknya RISPRO, hibah RISPRO, peneliti berhak mengajukan untuk mendapatkan honor dan menganggarkan honor pada proposal penelitiannya. Nah, untuk proses screening dan evaluasi itu diadakan oleh Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyokong penelitian di Indonesia. Kemudian, kita harus tahu siapa yang bisa mendaftar. Nah, pada kasus ini, siapa saja yang bisa mendaftar, tidak semua orang bisa mendaftar, atau tidak setiap dosen atau peneliti bisa mengajukan usulan penelitiannya. Yang pertama, tim penelitian minimal berjumlah 3 orang. Jadi 3 orang atau lebih, ini yang dari Indonesia. Sedangkan kolaborator itu wajib dari luar negeri minimal 1 orang. Nah, peneliti yang berhak mengajukan atau mendaftar proposal penelitian hibah untuk kolaborasi internasional ini
bisa berasal dari kementerian atau lembaga, misalnya dari LIPI atau BPPT. Kemudian bisa juga dari Pemda, pemerintah daerah, bisa juga dari perguruan tinggi atau universitas atau institut seperti Unpad atau ITB dan lain-lain. Bisa juga dari NGO, ya, yang di bawah WHO atau LSM-LSM lain. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah siapa yang bisa menjadi mitra atau kolaborator. Kolaborator ini dibatasi berasal dari institusi perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Misalnya di Inggris, kita bisa bekerja sama dengan universitas, misalnya University of Manchester atau London School atau Oxford dan lain-lain. Sedangkan pilihan kedua adalah periset atau peneliti kolaborator kita berasal dari lembaga riset, seperti LIPI-nya kalau misalnya di Indonesia. Atau di Inggris misalnya dengan MRC, atau di Jerman dengan DFG dan lain-lain. Nah, tujuan dari pemerintah memberikan dana atau membuka kesempatan untuk pengajuan hibah ini antara lain adalah untuk mendanai riset-riset dasar yang strategis dan berkelas internasional, serta berpotensi untuk menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi tinggi. Maka ketika kita mengajukan proposal, mereka juga akan meminta output dari rencana penelitian yang kita ajukan. Misalnya ada berapa banyak artikel ilmiah yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Semakin bagus, semakin banyak yang dijanjikan, dan semakin banyak yang dihasilkan, tentu akan memiliki nilai tambah untuk proposal kita dalam seleksi. Kemudian juga tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kekayaan intelektual, penemuan-penemuan penting, kemudian juga mendorong prototipe teknologi atau model rekayasa sosial. Jadi biasanya riset-riset produktif yang dihasilkan yang diselenggarakan oleh LPDP, mereka meminta TKT-nya itu tinggi, ya, TKT 3, 4, 5, dan yang ke atas. Tapi khusus untuk yang kolaborasi internasional ini, kita bisa mengajukan riset-riset dasar yang TKT-nya sekitar 2, ya. Jadi, tapi itu merupakan suatu diharapkan dapat menyumbang suatu pembuatan prototipe. Misalnya, waktu saya mengajukan itu, kita mengajukan proposal tentang penelitian tentang mekanisme mengapa penderita penyakit diabetes rentan terhadap penyakit TB. Tujuannya waktu itu adalah kita riset dasar yang mekanisme yang akan ditemukan itu akan bermanfaat untuk pengembangan vaksin atau pengembangan atau peningkatan pembuatan strategi baru dalam penata laksanaan diabetes yang disertai oleh TB. Kemudian juga tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas peneliti dalam negeri. Karena saat ini yang kita rasakan sebagai peneliti, dana adalah hal yang sangat penting dan kurang sekali disediakan oleh pemerintah, dan biasanya kita diberatkan oleh urusan-urusan administratif berupa pelaporan dan lain-lain. Sehingga dengan diadakan pendanaan oleh LPDP ini yang non-APBN, kemudian diselenggarakan oleh lembaga independen seperti DIPI, itu diharapkan peneliti tidak terbebani oleh masalah-masalah administrasi, tapi bisa fokus dalam penelitian itu sendiri. Walaupun pada kenyataannya, yang saya rasakan belum bisa seperti itu. Kita sebagai peneliti yang mendapatkan hibah masih juga disibukkan dengan masalah-masalah administratif. Tapi tujuan awalnya memang supaya peneliti bisa fokus. Nah, untuk fokus dan tema riset yang didanai untuk riset kolaborasi internasional ini ada beberapa sebenarnya. Untuk yang RISPRO kolaborasi internasional tahun 2020, itu fokusnya terbuka, yaitu yang terkait dengan rencana induk strategis nasional tentang riset, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 ini,
fokus dan tema difokuskan pada kemaritiman, kemudian kesehatan, dan nanoteknologi. Ada perbedaan mendasar antara riset kolaborasi internasional yang sudah dibuka beberapa bulan yang lalu dengan riset inovasi diaspora Indonesia. Mungkin sebelumnya saya perlu menjelaskan riset inovasi diaspora ini, riset yang akan diberikan pada peneliti-peneliti Indonesia yang akan bekerja sama dengan diaspora-diaspora Indonesia yang bekerja di berbagai universitas atau lembaga penelitian yang ada di luar negeri. Jadi sebenarnya kita punya SDM-SDM, Indonesia punya SDM-SDM yang potensial, yang berkelas internasional, yang mereka sudah bekerja bertahun-tahun di negara-negara lain. Nah, pemerintah dalam hal ini ingin memfasilitasi atau ingin mendorong supaya diaspora itu berperan besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Maka di-launchinglah 2 minggu yang lalu itu riset inovasi diaspora Indonesia. Nah, perbedaan mendasar antara RISPRO kolaborasi internasional dan riset inovasi diaspora Indonesia adalah yang pertama untuk kolaborator. Pada kolaborasi internasional, kolaboratornya adalah warga negara asing yang peneliti yang sudah berkiprah secara internasional dan di institusi internasional. Sedangkan kalau riset inovasi diaspora Indonesia, kolaborator kita adalah WNI yang bekerja di luar negeri. Kemudian perbedaan yang kedua adalah tentang tema. Untuk kolaborasi internasional, RISPRO KI, temanya adalah masih terbuka, ya, masih terbuka yang tadi kemaritiman, kemudian kesehatan dan nanoteknologi. Khusus untuk kesehatan, tema harus disesuaikan dengan rencana riset induk nasional. Yang dalam hal ini untuk kesehatan ada 3, yaitu tentang teknologi produk dan biofarmasi, kemudian teknologi alat kesehatan dan diagnostik, kemudian teknologi kemandirian bahan baku obat. Tema-tema inilah yang nanti akan diterima untuk RISPRO kolaborasi internasional. Tapi saya rasa untuk tahun ini, mungkin kalau misalnya kita mengajukan untuk mengatasi, temanya untuk mengatasi COVID-19 itu akan memiliki peluang yang besar gitu di bidang kesehatan. Apakah itu dalam bentuk bagaimana mengembangkan vaksin atau mengembangkan alat diagnostik untuk COVID atau untuk pengembangan obat untuk COVID ya. Sedangkan kalau riset inovasi diaspora temanya sudah ditentukan karena ini lahir dari masa pandemi, maka temanya sudah mengkerucut hanya untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan bidangnya bisa dari bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, misalnya ekonomi, sosial, budaya, itu yang terkait dengan penanggulangan COVID, itulah yang akan difasilitasi oleh riset inovasi diaspora Indonesia. Nah, sebagaimana tadi setelah saya sebutkan bahwa sponsor atau dalam hal ini LPDP, selain dia memberikan jumlah uang yang besar, mereka juga mengharapkan luaran atau output dari penelitian yang kita ajukan. Outputnya biasanya ada beberapa macam. Yang paling banyak diminta adalah artikel ilmiah. Ya. Jadi untuk PI atau Principal Investigator, minimal diharapkan 2 artikel ilmiah setiap tahunnya. Kalau mengajukan 3 tahun berarti 2 kali 3, 6 artikel ilmiah sebagai first author maupun sebagai corresponding author. Dan itu harus dipublish di Scopus Q1 atau Q1. Dan minimal 1 artikel ilmiah yang ditulis bersama dengan mitra atau kolaborator yang kita miliki. Jadi ini merupakan PR yang besar yang saat ini masih dikeluhkan oleh peneliti yang mendapatkan pembiayaan hibah dari LPDP. Jadi karena mereka orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, mereka hanya mengharapkan yang penting bagi mereka adalah luaran gitu ya.
luaran yang berupa artikel ilmiah yang bisa dilihat. Sedangkan untuk peneliti, menghasilkan 2 artikel ilmiah dalam 1 tahun itu kan agak sulit, apalagi kalau misalnya harus dipublikasikan di jurnal yang terindeks bereputasi tinggi gitu. Nah, apalagi untuk permasalahannya adalah untuk kolaborator internasional, mereka juga membingungkan gitu ya. Mereka bingung kenapa kita sebagai peneliti di Indonesia dituntut untuk senantiasa ada luaran output berupa artikel ilmiah setiap tahun. Padahal riset-riset yang dilakukan secara benar di luar negeri itu bisa bertahun-tahun baru menghasilkan 1 publikasi. Itu yang mereka tidak habis mengerti. Sampai saat ini juga dari peneliti kita itu komplain dan sampai saat ini belum ada penyelesaian. Jadi ini yang menjadi masalah utama ketika kita mendapatkan hibah atau grant tersebut. Kemudian bisa juga luaran itu berupa kekayaan intelektual terdaftar, misalnya haki atau hak cipta atau hak paten. Kemudian bisa juga tentang luarannya berupa prototipe teknologi atau produk. Misalnya kita mengajukan penelitian untuk menguji apakah suatu alat bernilai diagnostik lebih baik daripada alat diagnostik yang sudah ada, maka diharapkan nanti ketika penelitian sudah selesai, sudah ada prototipe, walaupun tidak dalam bentuk publikasi. Jadi ini bentuknya barang atau produk, langsung produk. Jadi selain artikel, mereka juga bisa menuntut keluarannya itu adalah prototipe, tinggal kita mau yang mana. Untuk yang basic science mungkin lebih banyak yang ke artikel ilmiah atau hak cipta. Kemudian bisa juga model rekayasa sosial, maksudnya untuk penelitian-penelitian berhubungan dengan masalah sosial, itu biasanya mereka tujuan akhirnya adalah menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Seperti itu. Nah, untuk kriteria peneliti, kriteria pengusul, peneliti pengusul ini diwajibkan ketuanya bergelar doktoral atau sudah S3 dan statusnya aktif atau tidak sedang belajar atau tidak sedang tugas belajar atau tidak sedang pensiun dan lain-lain. Kemudian juga pengusul harus sudah memiliki kolaborator luar negeri. Artinya ketika kita sudah mengajukan proposal, di proposal itu sudah ada kolaborator yang sudah bersedia dan kita sudah dan dikuatkan dengan adanya MOU atau sejenisnya, dokumen sejenisnya yang menggambarkan bahwa kita sama-sama ingin bekerja sama untuk penelitian tersebut. Dan yang selanjutnya adalah hanya 1 proposal yang boleh diajukan untuk setiap peneliti. Dan yang tidak kalah penting adalah peneliti yang mengajukan untuk riset hibah kolaborasi internasional ini harus memiliki rekam jejak yang baik ya. Jadi di sini disebutkan bahwa pengusul harus memiliki setidaknya 3 artikel ilmiah minimal Scopus Q2. Itu. Minimal untuk penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dan diusahakan penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi yang sebelumnya dilakukan berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu. Jadi merupakan suatu keberlanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh pengusul. Jangka waktunya paling lama 3 tahun. Kalau yang saya ajukan dulu sebenarnya 2 tahun kita mendapatkan hibah. Kita ajukan 2 tahun dan kita mendapatkan hibah 2 tahun. Namun karena ada masalah waktu itu, sekitar tahun 2019, maka terjadi keterlambatan sampai baru selesai akhir bulan lalu. Nah, ini yang sangat menguntungkan, bahwasanya kalau misalnya kita mendapatkan hibah kolaborasi internasional dari LPDP ini, dananya sangat besar, yaitu kita bisa mengajukan
sampai maksimal 2 miliar per tahun. Sehingga kalau misalnya kita mengajukan untuk 3 tahun jangka waktu penelitian, maksimal yang akan kita peroleh adalah 6 miliar. Tapi setelah melalui review, pastinya akan ada pengurangan dari pihak reviewer. Mungkin pengurangannya sekitar 20%. Artinya kalau misalnya kita ngajukan 2M, mungkin kita hanya akan mendapatkan sekitar 1,5 M gitu. Tapi dengan dana segitu itu sangat besar dibandingkan dengan hibah-hibah yang diberikan oleh skema-skema lain yang di bawah pemerintah kementerian. Nah, untuk pengajuan anggaran itu dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya untuk yang dibutuhkan untuk mendukung secara langsung penelitian kita. Misalnya biaya langsung personil, ini kita diperbolehkan untuk mengajukan biaya untuk honor tim peneliti. Kemudian bisa juga kita mengajukan honor untuk admin. Honor untuk tim peneliti dan honor admin ini yang pada skema-skema penelitian lain di Indonesia itu hanya ini satu-satunya yang saya tahu kita boleh mengajukan. Dan biaya langsung personil untuk salary ini maksimal 30%, artinya lumayan besar untuk peneliti gitu sebagai tambahan untuk peneliti. Kemudian untuk biaya langsung non personil itu ada equipment, pembelian alat, pembelian bahan habis pakai dan juga biaya sewa. Kemudian biaya travel, perjalanan ke luar negeri, kemudian perjalanan dalam negeri. Kemudian yang menguntungkan juga dari pembiayaan oleh RISPRO ini atau LPDP, itu kita diperbolehkan untuk mengajukan atau memakai dana penelitian kita untuk capacity building. Artinya kita bisa menggunakan dana penelitian kita untuk diri kita atau tim kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, kursus, seminar, dan lain-lain, asal berhubungan dengan research plan kita. Kemudian, biaya tidak langsung, itu juga disediakan, bisa dipakai untuk ATK, internet, telepon, dan lain-lain. Ini merupakan alokasi anggaran yang diperbolehkan, yaitu gaji atau honor peneliti minimal atau maksimal 30% dari total anggaran yang kita ajukan. Artinya kalau misalnya kita mengajukan sekitar 1M, maka terdapat alokasi anggaran sekitar 300 juta untuk tim peneliti selama 1 tahun. Kemudian juga ada biaya langsung non personil seperti tadi, bahan habis pakai, pembelian alat, sewa lab, kemudian untuk capacity building, workshop, dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung itu kecil jumlahnya, tapi sudah cukup lah. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, biaya tidak langsung itu meskipun hanya 5%, itu sudah lebih dari cukup untuk penelitian kita. Nah, sekarang kita masuk kepada tips dan strategi bagaimana untuk meningkatkan peluang kita mendapatkan hibah kolaborasi internasional ini. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah peneliti pengusul. Kita sebagai pengusul atau orang lain sebagai pengusul, yang penting adalah kita harus memenuhi kualifikasi. Kualifikasi itu yang tadi ya. Yang wajib adalah statusnya atau kualifikasinya adalah doktor atau PhD atau S3. Jika misalnya kita tidak dapat memenuhi tapi kita punya mitra luar negeri, kita punya kolaborator, misalnya kita sekolah di luar negeri, kemudian kita punya ide, kemudian kita sudah ada kolaborator yaitu supervisor kita yang ada di luar negeri, artinya kita belum S3, kita tetap bisa mengikuti. Jadi tipsnya adalah kita harus mengajak PI yang memenuhi kualifikasi. Ya, jadi bukan nama kita yang diajukan, tapi kita mengajak orang lain yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi PI pada
proposal penelitian ini. Kemudian untuk masalah rekam jejak yang harus publish minimal 3 kali publikasi di Scopus Q2, misalnya kita tidak memenuhi target tersebut walaupun pendidikan kita cukup, maka saran saya adalah kita mulai merintis rekam jejak dari sekarang. Jadi mungkin kita nggak mengikuti atau mengajukan proposal untuk kolaborasi internasional saat ini, tapi kita sudah mengetahui bahwa setahun lagi atau 2 tahun lagi kita harus memasang target bahwa pada tahun depan atau 2 tahun lagi kualifikasi itu sudah kita penuhi, sehingga nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi kita bisa mengikuti seleksi untuk hibah penelitian ini. Kemudian jika kita sebenarnya sudah qualified, sudah S3, kemudian kita juga sudah memenuhi rekam jejak berupa publikasi sudah sekian, tapi itu tidak akan berguna kalau misalnya kita tidak melengkapi data profil kita. Artinya, maksud saya website pengindeks itu seperti Scopus, Sinta, itu harus kita lengkapi. Ya. Kalau misalnya kita belum memiliki Scopus atau belum memiliki profil di Sinta, kita harus buat sesegera mungkin, karena mereka adalah pengindeks otomatis. Ketika kita publikasi, ketika kita menghasilkan artikel ilmiah di Scopus Q1, misalnya Q2, itu tidak akan muncul dengan tiba-tiba di sana. Kalau misalnya kita nama kita belum terdaftar di Scopus atau di Sinta atau di lembaga-lembaga pengindeks lainnya, misalnya Google Scholar dan lain-lain. Jadi ini merupakan langkah sangat penting ketika kita ingin mengikuti berbagai hibah yang diadakan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi kalau yang belum memiliki Scopus ID, Sinta, itu segera mungkin untuk mendaftarkan diri, sehingga nanti nama kita akan otomatis, profil kita akan otomatis terupdate dengan publikasi-publikasi yang telah kita hasilkan. Dan ini merupakan salah satu referensi dari reviewer dari hibah kolaborasi internasional untuk menilai apakah rekam jejak kita sudah memenuhi atau belum. Mereka akan melihat Scopus atau mereka akan melihat profil di Sinta. Kemudian kita juga harus mengupdate status kita di sistem informasi yang dibuat oleh LPDP. Ya. Jadi LPDP memiliki sistem online, aplikasi untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai hibah yang mereka adakan. Dan di aplikasi tersebut, namanya si Pensel, aplikasi pendaftaran dan seleksi. Di aplikasi tersebut kita juga harus mengupdate status kita, publikasi kita, dan lain-lain. Sehingga nanti reviewer akan dengan mudah menilai apakah kita layak atau tidak berdasarkan rekam jejak yang sudah kita lakukan. Dan untuk pengajuannya itu diajukan secara online, itu bisa dilihat nanti di Rispro LPDP di websitenya. Kalau misalnya kita ingin mengajukan hibah penelitian ini, kita harus mendaftarkan diri dan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan profil-profil kita, sehingga nanti upload dokumen juga dilakukan di situ. Dan itu akan memudahkan reviewer. Kalau misalnya di profil kita tidak lengkap, maka secara otomatis kita akan tidak memenuhi syarat administratif. Nah, ini merupakan instrumen penelitian yang mereka keluarkan, bagaimana cara mereka untuk menilai proposal kita apakah layak atau tidak. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kriteria atau kualifikasi dari peneliti atau pengusul itu sangat penting, gitu ya. Bobotnya itu sekitar 50%. 50% penilaian adalah dari kualifikasi peneliti utama. Di situ nanti mereka akan menilai berdasarkan Scopus kita, berdasarkan Sinta atau Scopus atau yang kita masukkan di profil,
apakah kita sudah memenuhi syarat atau tidak, apakah kita sudah pernah publikasi secara internasional atau tidak, dan publikasinya di paper atau jurnal yang terindeks Q1 atau Q2 gitu ya. Semakin banyak peneliti atau pengusul dia semakin banyak publikasinya dan semakin baik reputasi dari jurnal yang tempat publikasinya, maka ini akan menghasilkan nilai yang sangat tinggi ya, sekitar 50%. Sedangkan untuk output yang kita janjikan, apakah itu berupa artikel ilmiah, haki, atau produk, itu nilainya, komponennya hanya sekitar 40%. Jadi kriteria dari pengusul itu sangat penting. Maka kita harus berstrategi di sini. Bagaimana meningkatkan peluang, yaitu dengan cara meningkatkan kualifikasi kita sebagai pengusul atau mengajak orang lain atau senior yang memenuhi kriteria atau kualifikasi tersebut. Nah, kemudian untuk tips dan strategi untuk mendapatkan kolaborator nasional, internasional, gimana sih caranya? Memang tidak semua orang mudah mendapatkan kolaborator luar negeri gitu ya. Jadi tipsnya adalah yang pertama kita harus menginisiasi network dengan peneliti luar. Bagaimana caranya? Untuk yang sekarang sedang sekolah di luar negeri, itu akan lebih mudah. Artinya kita sudah punya supervisor yang nantinya ketika kita sudah pulang ke Indonesia, supervisor kita itu bisa dijadikan atau diajak untuk melakukan kolaborasi gitu ya. Kemudian sehingga untuk yang sekolah di luar negeri, saya sangat sarankan untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan supervisor gitu ya. Kemudian juga kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan kolega, artinya selama teman sekolah kita, selama sekolah di luar ya. Jadi bukan hanya dengan supervisor, tapi juga dengan teman-teman kita yang saat itu bersekolah bersama dengan kita di luar negeri, untuk yang sekolah di luar negeri. Kemudian untuk yang sekolah misalnya tidak pernah sekolah di luar negeri, itu masih ada tips atau strategi untuk mendapatkan kolaborator internasional. Kita bisa menginisiasi komunikasi pada pertemuan-pertemuan formal seperti conference atau juga informal ya, yang bisa kita adakan ketika kita mengundang tamu dari luar negeri. Kita bisa mendekati, kemudian memulai komunikasi ya, sehingga nanti ketika kita ajak suatu waktu mereka tidak mengenal kita sebagai orang yang asing. Kemudian bisa juga kita mengadakan korespondensi. Biasanya peneliti-peneliti luar negeri itu banyak yang open ya. Artinya ketika kita bertanya tentang artikel yang dia publikasikan, kita email, mereka bisa banyak peneliti-peneliti luar negeri itu yang sangat welcome ketika ada orang asing atau orang dari luar negerinya bertanya kepada mereka tentang penelitiannya. Itu dapat menjadi jalan awal bagaimana kita mendapatkan kolaborator internasional. Kemudian bisa juga dengan menjaga hubungan baik ya dengan peneliti senior kita di Indonesia, dengan para profesor, guru besar, guru-guru kita yang memiliki reputasi internasional. Ya. Jadi terus terang waktu saya mendapatkan hibah kolaborasi internasional pada tahun 2017, itu juga kolaboratornya bukan berasal dari supervisor saya ketika sekolah di luar negeri, atau bukan juga dari kolega saya di luar negeri yang saya kenal ketika sekolah. Tapi waktu itu saya mendapatkan kolaborator dari UK itu asalnya dikenalkan oleh Dr. Bakti dan juga Prof. Rovina. Kebetulan Prof. Rovina dan Dr. Bakti bekerja sama dengan peneliti dari UK tersebut. Kemudian ketika ada peluang untuk memasukkan hibah internasional ini, Dr. Bakti menawarkan saya apakah berminat untuk mengajukan proposal. Kolaboratornya sudah tersedia, yaitu dari koleganya Dr. Bakti sebelumnya. Itu juga sangat penting. Kemudian ketika kita
mencari kolaborator, kita harus memperhatikan bahwa kolaborator yang kita ajak itu memiliki kelebihan yang kita tidak dapat memenuhi gitu ya. Artinya dia dapat melengkapi kekurangan kita untuk rencana penelitian yang kita ajukan. Itu baik dari segi fasilitas, kemudian teknologi yang mereka miliki, ataupun pengalaman yang mereka miliki. Itu akan sangat membantu untuk penulisan proposal, kemudian juga membantu dalam penilaian, karena reviewer akan menilai apa kepentingannya berkolaborasi dengan orang ini, apa manfaatnya, apa yang bisa menguntungkan untuk peneliti Indonesia dari kolaborator yang ada di luar negeri tersebut. Kemudian untuk tema sebisa mungkin kita sesuaikan judul dengan fokus dalam guidelines. Artinya kalau misalnya kita memiliki rekam jejak yang sesuai, itu sangat baik. Tapi kalau misalnya rekam jejak kita agak-agak tidak sesuai dengan tema yang ada pada guidelines, maka kita harus mencari cara bagaimana memilih tema yang masih ada sangkut pautnya dengan rekam jejak kita. Kemudian judul dan tema sebisa mungkin sudah menunjukkan atau menggambarkan solusi dari permasalahan yang ada saat ini, ya. Yang biasanya permasalahan-permasalahan itu sangat besar di negara kita. Misalnya pada masalah kesehatan, kita harus memiliki tema yang impact-nya itu luas. Impact-nya itu sangat besar terhadap pengobatan atau tata laksana dari masalah kesehatan yang dialami oleh negeri kita. Dan kalau semakin besar impact yang kita janjikan pada penelitian tersebut, maka itu akan menambah nilai tambah dari proposal yang kita ajukan. Kemudian bisa juga masalah atau tema yang kita angkat adalah tentang masalah yang sedang booming. Contohnya pada pandemi COVID saat ini. Yang saya rasa kalau misalnya kita mengajukan tentang COVID, temanya tentang COVID, maka ini akan sangat menjadi nilai yang sangat besar untuk penilaian proposal kita di mata reviewer. Karena selain sangat dibutuhkan, saat ini juga sedang booming gitu ya. Kemudian, tema harus sesuai dengan rekam jejak PI dan kolaborator. Ya. Jadi, kalau misalnya kita tidak memiliki rekam jejak yang bisa disangkut pautkan dengan tema yang disediakan oleh grant tersebut, maka sebaiknya kita tidak mengajukan daripada capek-capek kita membuat proposal, sedangkan rekam jejak kita sangat-sangat tidak sesuai dengan judul yang kita ajukan saat ini. Kemudian kolaborator juga harus sesuai rekam jejaknya. Apakah dia seorang ahli infeksi, seorang ahli stem cell, atau seorang ahli farmasi, itu harus sesuai dengan tema yang kita ajukan. Nah, untuk proposal itu ada beberapa poin yang diminta untuk dituliskan, yaitu tentang deskripsi dari proyek kita. Di situ kita harus menulis latar belakang yang jelas. Latar belakang jelas itu artinya berangkat dari permasalahan yang ada. Misalnya, waktu saya ajukan penelitian tentang imunologi antara penyakit diabetes pada orang TB, maka kita harus memberitahu di tulisan tersebut bahwa ini merupakan masalah yang penting, bahwa angka TB di dunia itu sangat tinggi, terutama di Indonesia. Ini insidensinya sangat tinggi, kemudian juga disertai dengan peningkatan diabetes yang juga sangat tinggi, dan diabetes menyebabkan kerentanan terhadap penyakit infeksi. Maka peningkatan jumlah penderita diabetes di Indonesia otomatis akan meningkatkan kerentanan atau akan diprediksikan jumlah TB itu akan meningkat, karena TB itu merupakan infeksi yang sangat-sangat luas keberadaannya di Indonesia, sehingga untuk orang-orang dengan imunokompromis pada orang HIV atau diabetes itu akan lebih mudah terkena. Dari latar belakang yang kita ajukan,
Kalau reviewer mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang kepentingannya apa, maka itu akan menambah nilai dari proposal yang kita ajukan. Kemudian pada proposal tersebut saya sarankan peneliti untuk pengusul dalam hal ini untuk menuliskan rekam jejak yang dimiliki. Artinya kita bisa secara tidak langsung ketika menulis latar belakang atau menulis metode, ya, kita bisa mensitasi publikasi-publikasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita harus mengeksplor hasil penelitian yang kita lakukan sebelumnya, ya. Kemudian apa kaitannya dengan penelitian kita. Kemudian kita juga mensitasi paper-paper yang sudah kita hasilkan pada proposal penelitian tersebut. Jadi reviewer dapat menilai bahwa peneliti ini atau pengusul ini sudah memiliki preliminary study sebelumnya, atau peneliti tidak mulai dari nol, tapi dia sudah proposal yang diajukan merupakan suatu keberlanjutan dari penelitian yang sudah diinisiasi oleh pengusul. Kemudian juga kita harus menggambarkan kenapa kita harus berkolaborasi dengan peneliti luar, ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita punya kelebihan di Indonesia yang tidak bisa didapatkan oleh peneliti luar. Begitu juga kita bisa menunjukkan bahwa apa sih manfaatnya kita berkolaborasi dengan peneliti luar. Apakah kita akan mendapatkan transfer knowledge yang baik, ataukah kita bisa mendapatkan alat-alat dari mereka, atau kita bisa mendapatkan teknologi yang di Indonesia itu belum ada, seperti itu. Kemudian kita juga harus menuliskan work plan including milestone. Di sini kita harus menuliskan tentang metode yang kita lakukan pada penelitian tersebut, dan saya sarankan setiap peneliti atau pengusul itu menguasai metode yang dituliskan pada proposalnya. Jadi pastikan tidak ada kesalahan dalam metode, karena reviewer itu ketika mereka mereview sesuai dengan bidangnya, mereka akan sangat detail sampai masalah metode pemeriksaan ELISA misalnya, atau pemeriksaan PCR kok nggak sesuai dengan seharusnya, itu akan menjadi masalah. Jadi kalau misalnya pengusul tidak menguasai, maka pengusul sebaiknya berkonsultasi dengan orang lain yang menguasai atau expert di bidang tersebut, sehingga ketika ditulis itu sudah tidak mengandung potensi untuk bermasalah ketika dibaca oleh reviewer yang memang ahli pada bidang tersebut. Kemudian kita juga harus menggambarkan impact apa sih yang bisa dihasilkan dari penelitian ini, ya. Semakin besar impact-nya, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan grant tersebut. Kemudian jelaskan hasil penelitian yang dituju itu apa. Ketika kita selesai penelitian, apakah akan menghasilkan teori baru, ataukah targetnya adalah suatu produk komersil, misalnya kita akan menghasilkan imunostimulan, obat atau herbal atau apapun yang nanti akan bermanfaat untuk menanggulangi atau memproteksi manusia dari infeksi virus misalnya. Atau apakah hasil penelitian ini akan menghasilkan kebijakan publik. Misalnya bagaimana cara kita untuk menghindari terinfeksi COVID nanti diterapkan dalam kebijakan publik. Apakah dalam masalah transportasi atau masalah penyelenggaraan ibadah atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan publik lainnya. Yang ini efeknya akan ke kebijakan pemerintah. Nah, di situ juga nanti kita harus mencantumkan keuntungan akademik dari penelitian yang kita ajukan. Artinya, semakin banyak kita mengajukan keterlibatan mahasiswa, misalnya mahasiswa S2, S1, atau S3, semakin banyak yang terlibat, maka itu akan semakin baik. Dan semakin banyak yang dari penelitian ini bisa mendanai peneliti dari mahasiswa yang sedang S2 atau S3, nanti akan ditargetkan ketika penelitian ini selesai misalnya, itu akan berpotensi untuk menghasilkan berapa master, berapa S3, makin banyak itu akan makin bagus gitu. Kemudian juga di proposal kita harus mencantumkan
plan. Jadi kita akan mendiseminasi hasil penelitian kita itu ada di mana, seminar internasional misalnya, atau conference, atau yang lainnya. Untuk research output, dari sananya harus ada publikasi tiap tahun. Karena ini berat, agak berat untuk kita menghasilkan publikasi setiap tahun, maka kita harus mempertimbangkan untuk membuat artikel-artikel review gitu ya, yang sama-sama bisa dipublikasikan di jurnal internasional, yang artinya walaupun tidak dari penelitian kita, tapi bisa juga dijadikan output ya. Effortnya lebih rendah, tapi hasilnya bernilai sama gitu ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan review artikel, artinya hanya untuk menggugurkan kewajiban aja. Sedangkan kalau misalnya yang saya alami untuk target penelitian itu sendiri, mungkin itu bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah penelitian itu berakhir. Gitu. Tapi karena kita harus publish tiap tahun, maka kita harus memakai data yang ada untuk dijadikan output. Kemudian pembagian kerja, kita harus menjelaskan pembagian kerja masing-masing anggota tim dan spesifikasi atau kualifikasi mereka itu, manfaatnya, sumbangannya dalam penelitian itu, dalam penelitian yang kita ajukan itu apa. Misalnya ada expert dalam biologi molekuler, ada expert dalam imunologi, ada expert dalam farmakologi, kemudian ada yang berperan dalam laboratorium, dan juga administrasi. Setiap job desk itu kita gambarkan sedetil mungkin, karena ini akan berimpact pada se-visible apa sih penelitian kita akan jalan kalau misalnya didanai. Gitu ya. Jadi reviewer juga akan menilai, kira-kira bisa nggak sih peneliti ini menjalankan penelitiannya sesuai dengan target dengan anggota tim yang seperti ini. Gitu. Jadi itu sangat penting. Kemudian untuk anggaran yang diberikan ini sangat besar, sampai 2M. Jadi jangan sampai kita menuliskan pada proposal itu melebihi anggaran yang ditentukan. Artinya tidak boleh lebih dari 2M setiap tahunnya. Kemudian komposisi atau komponen anggaran, persentase ini buat biaya langsung, buat honor peneliti, buat belanja, itu harus sesuai dengan guidelines. Jangan sampai ada yang melebihi. Misalnya kita menaruh salary atau honor sampai 40%, justru itu akan merugikan kita. Kemudian untuk menunjukkan keseriusan kita dalam mengajukan proposal ini, kita harus maksimalkan anggaran di komponen bahan habis pakai ini untuk menunjukkan kepada reviewer bahwa kita serius, penelitian ini membutuhkan dana yang besar, ya. Dan itu juga ketika kita mengajukan ajuan anggaran itu harus realistis, jangan markup terlalu banyak, ya. Misalnya harga pasar untuk pengadaan barang BHP untuk regen 100.000, kemudian di proposal kita sebut 500.000 atau 1 juta, itu akan berdampak negatif pada kita. Jadi ketika kita mengajukan anggaran, terutama untuk pengadaan barang, itu harus disertai dengan justifikasi. Justifikasinya apa? Itu adalah referensi harga yang disediakan oleh penyedia barang atau vendor. Ya. Jadi kita harus sertakan bukti-bukti bahwa harga barang-barang yang kita ajukan atau regen-regen yang kita ajukan itu memang sesuai dengan harga pasar. Kemudian untuk honor, komponen honor, kita boleh memaksimalkan sampai 30% untuk tim kita, asal sesuai dengan kepantasan gitu ya. Kepantasan maksudnya di proposal itu kita ada pembagian kerja untuk peneliti, misalnya peneliti 1 job desk-nya seperti apa, beban kerjanya seperti apa, kemudian dedikasi waktu untuk penelitian ini berapa persen dari perharinya gitu ya. Misalnya dia mendedikasikan
100% hanya untuk penelitian ini, maka dia berhak untuk digaji lebih. Atau misalnya dia punya beberapa penelitian, maka dia mengalokasikan waktu untuk proyek ini hanya 20% dari waktunya, maka honor yang berhak didapatkan juga lebih rendah. Asal itu realistis, kemudian beban kerjanya menggambarkan dan alokasi waktunya sesuai, maka itu akan disetujui oleh reviewer. Kemudian untuk perjalanan dinas, biaya sewa, kemudian pengadaan barang, ya, itu juga harus mengacu pada SBU Kemenko. Ya. Kemudian kelebihan dari penelitian yang diadakan oleh hibah yang diadakan oleh LPDP, itu juga kita diperbolehkan untuk membeli alat yang tidak disediakan pada skema-skema penelitian lain. Kita boleh mengajukan pembelian alat, tapi dengan catatan alat tersebut sangat penting dibutuhkan untuk berjalannya penelitian dan belum ada di institusi yang di mana kita berada gitu. Tapi ketika alat tersebut sangat-sangat mahal, artinya harga alat tersebut bisa mencapai 50% dari total anggaran, maka saya tidak menyarankan untuk alat-alat yang mahal tersebut untuk diajukan pada proposal penelitian ini. Jadi untuk alat-alat yang mahal, sebisa mungkin kita menggunakan benefit dari adanya kolaborator kita yang ada di luar negeri. Atau opsi yang lain adalah kita hanya menyewa daripada membeli alat tersebut gitu ya. Kemudian untuk alokasi other direct cost atau biaya tidak langsung, itu bisa dimanfaatkan untuk capacity building. Misalnya kita mengirim laboran kita untuk training di UGM atau di UI, itu diperbolehkan. Kita juga bisa mengikuti kursus-kursus baik dalam negeri maupun luar negeri, offline maupun online, dengan biaya dari penelitian ini. Jadi ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk peneliti maupun tim peneliti, asal berhubungan dengan penelitian yang kita jalankan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya share saat ini. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dr. Rizky. Baik, terima kasih Dr. Afiat atas presentasinya. Maka barangkali ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dari para audiens pada hari ini. Dr. Afiat, barangkali kalau boleh saya bertanya ya terkait dengan hibah, pengalaman dengan hibah DIPI ini. Kalau secara administratif, bukan secara, artinya kalau ada nggak benefit ya, tentunya dari besar, tentunya selain dari besar anggarannya yang lebih dari pagu biasanya, ada nggak benefit lain yang didapat dari hibah ini gitu? Ya, terkait benefit tadi beberapa sudah saya sampaikan ya. Jadi tujuan dari difasilitasinya penelitian ini oleh DIPI itu mereka bertujuan untuk memudahkan peneliti sehingga tidak direpotkan oleh sistem pelaporan administratif ya. Itu salah satu benefitnya. Kemudian dari honor peneliti itu disediakan. Kemudian mereka juga memfasilitasi apabila kita ada, mereka membantu apabila kita ada kesulitan. Misalnya dalam kolaborasi ini kan senantiasa kita ada bantuan supporting dari luar negeri, misalnya dari UK. Mereka punya alat, kita butuh alat, ya kita butuh centrifuge misalnya karena di Ekman centrifuge-nya hanya satu. Waktu itu kita mengajukan untuk bantuan alat dan DIPI membantu dalam proses
memfasilitasi supaya alat itu sampai ke Unpad. Itu salah satunya. Kemudian yang lain-lain saya rasa sifatnya teknis ya. Mereka memfasilitasi komunikasi, mereka memfasilitasi kalau misalnya kita ada kesulitan. Tapi untuk pelaporan waktu tahun pertama memang sangat ribet ya, karena mereka juga baru pertama kali mengadakan hibah tersebut. Mereka belum punya pengalaman, tapi seiring berjalannya waktu banyak masukan dari peneliti, maka untuk tahun kedua itu sifatnya lebih mudah. Jadi misalnya untuk proposal sekarang sudah multi years, artinya kita hanya membuat proposal satu kali di awal tahun, di tahun pertama, itu untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan, sehingga kita tidak perlu untuk mengadakan atau membuat proposal yang baru setiap tahunnya. Kemudian juga untuk pencairan dana itu sebenarnya sangat cepat, misalnya dari LPDP sebagai fundernya itu sangat cepat cair. Ini tidak sama dengan kalau misalnya kita mendapatkan hibah-hibah yang dari kementerian. Kementerian itu biasanya kita menunggu beberapa bulan baru cair. Tapi kalau misalnya dari LPDP itu cepat cairnya. Begitu ditentukan kita menang, maka 10 hari atau 20 hari kemudian dana itu sudah cair. Cuman memang masalahnya di sini masalah internal ya. Yang saya alami itu masalah internal terkait pencairan dana itu justru dari universitas ke peneliti itu yang butuh waktu sebulan atau 2 bulan. Seperti itu, Dr. Rizky. Baik. Satu lagi, Dr. Afiat, barangkali terkait dengan penggunaan anggarannya sendiri, apakah bisa digunakan untuk membayar tuition fee mahasiswa atau bisa juga nggak dipakai untuk biaya kegiatan seminar? Kalau untuk tuition fee mahasiswa itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kalaupun ada tuition fee untuk mahasiswa, misalnya mahasiswa S2 atau mahasiswa S3, itu bisa dimasukkan ke komponen honor peneliti. Artinya mahasiswa kita sebagai anggota tim penelitian kita, misalnya research assistant, itu tiap bulan kita bisa bayar. Ya, jumlahnya mungkin sesuai dengan UMR atau mungkin lebih sesuai dengan kapasitas dan beban kerjanya. Tapi secara spesifik dana itu untuk membayarkan tuition fee itu tidak ada. Seperti itu. Kalau untuk tapi seminar, untuk seminar itu sangat diperbolehkan. Jadi kan kita ada biaya langsung, ya, komponen biaya langsung itu bisa dipergunakan untuk mengadakan workshop, bisa mengadakan seminar, bisa membayar honor pembicara, itu bisa. Ya, kita mengadakan training, kursus, itu dimungkinkan. Pengadaan bahan, pengadaan honor speaker, dan lain-lain. Asal sesuai dengan SBU. Dan kita juga bisa membiayai diri kita untuk seminar di luar negeri atau dalam negeri, atau mengikuti kursus-kursus untuk capacity building. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, mangga Dr. Kiki. Ya, mangga Dr. Kiki. Jadi gini, terima kasih ya, salut, bagus sekali. Jadi budaya research atau pelembagaan riset di kita masih lemah karena masih banyak missing link ya. Dan ini memang pengaruh kebijakan politik juga sih. Jadi kalau saya lihat LPDP itu memang dalam segala hal itu cukup longgar ya. Beasiswa sekolah, pembiayaan riset dan sebagainya. Jadi di situ ada peluang yang bagus memang betul untuk kita betul-betul memanfaatkan secara maksimal, terutama kemampuan capacity building, bahkan ya bukan hanya capacity aja, sebetulnya link and match outcome research-nya itu betul-betul bisa berdaya guna di masyarakat. Nah, cuman begini, di mana-mana sekarang saya lihat, kalau saya coba lihat sejarah karir saya aja dulu ya, waktu baru lulus dokter, terus sekolah, apakah
akademik, apakah spesialis, kerja di klinik, apa kerja penelitian. Sekarang tuh orang sudah nggak mungkin lagi bekerja sendiri. Artinya apa? Kalau mendapatkan grant yang besar seperti ini, itu harus profesional. Betul. Satu poin yang saya belajar ya, saya udah beberapa kali di Eropa, di Amerika, di Asia. Begini, brain-nya itu, otaknya selalu nanti kalau muncul itu pasti orang yang punya duitnya gitu. Kalau kita bicara kerjasama internasional ya. Ya. Dan mereka itu kalau kita lihat budaya di Eropa, orang Barat itu sebetulnya hanya sedikit orang yang sedang riset. Karena mereka sangat pragmatis. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya material lebih mudah, lebih cepat, bukan dari research. Tapi mereka menyadari betul bahwa riset itu sangat dibutuhkan. Dan minatnya sekarang itu sebetulnya orang sana makin kurang. Jadi yang saya lihat mungkin dalam 20-30 tahun terakhir, apalagi di era Habibie dulu ya, begitu besar dana dipakai untuk mensekolahkan ke luar negeri, itu mereka memanfaatkan orang Asia sebagai tenaga-tenaga teknis research gitu. Ya tapi kita juga jangan bodoh ya, karena saya dulu sederhana aja tuh, saya nggak punya banyak kenalan, cuma ngirim email ya, beberapa kali email, langsung aja dikirim satu buku lengkap, berbagai grant itu dari yang mungkin ribuan US dollar sampai yang jutaan gitu. Mereka tuh sepertinya kalau nangkap ikan tuh, wah ini ikannya bagus nih, langsung aja gitu. Jadi apa yang dikatakan tadi betul sekali. Jadi pertama, kita punya link. Tapi sekali lagi pelajaran saya tuh, mungkin Anda juga, siapa namanya tadi? Afiat ya? Afiat. Bisa belajar bahwa itu butuh keseriusan dan kesungguhan dan profesionalisme. Jadi kita nggak boleh main-main. Sekali main-main, udah dicoret, udah berhenti semuanya. Jadi kerjasama internasional itu betul-betul mutual benefit, mutual trust, pasti ada take and give. Nggak ada yang namanya ikhlas 100%, itu jarang banget. Tapi bahwa nanti akan tumbuh kepercayaan, tumbuh minat yang makin tinggi, itu berkah dari silaturahmi yang kita bina dengan berbagai channel internasional. Ya, tapi itu harus hati-hati juga. Beberapa ini ya, nanti akhirnya kalau kita frustasi di negara kita, brain drain, ditarik ke sana nanti. Mereka yang dapat manfaatnya. Sisi yang lain yang sudah juga waspadai adalah tentang pengiriman sampel-sampel kita ya. Ya, betul. Bahan-bahan itu yang dipakai buat mereka jadi produk teknologi yang komersil gitu kan. Nah, jadi saya beginilah. Untuk pemula-pemula atau yang sangat berminat untuk meneliti, bagus, silahkan bangun channel itu seluas-luasnya, tunjukkan keseriusan, dan mungkin harus milih, saya mau neliti, itu aja udah. Nggak usah lagi terlalu banyak mikir yang lain gitu. Kemudian, yang harus diperkuat, Dr. Mas Rizky, ya untuk di kitanya, kolaborasinya mungkin satu pohon penelitian, oke, dari klinik, kemudian kolaborasinya, tolong dilembagakan, jangan berdasarkan individu. Artinya beginilah, di klinik itu yang mungkin dibagi dua, ada yang bisa punya banyak waktu nulis ya pakai ballpoint, ada yang nggak pernah nulis pakai ballpoint gitu. Baca juga cuma didengerin gitu ya. Artinya apa? Dia lebih banyak bekerja gitu. Oke? Nah, ini harus betul-betul difasilitasi karena ide-ide bagus tuh muncul dari lapangan kan. Jadi maksud saya menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu rapat tentang pengembangan riset-riset aplikatif di klinik. Tolong mulai dibangun link-link yang dulu udah ada pusdi bagus, jangan putus asa, jangan patah arang, harus diperkuat lagi, dijemput bola. Kemudian kalau kita membutuhkan bantuan, segera tolong direspon. Gitu. Paham ya maksud saya mungkin? Ya dok, paham dok. Saya banyak kenalan di luar itu, tapi saya butuh level 2 ya, tenaga-tenaga profesional level 2 yang betul-betul bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu. Ya seperti Dr. Afiat lah, begitu dengan Dr. Bakti kan gitu ya. Nah itu tuh sekarang sangat kurang orang yang mau begitu. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang budayanya orang tuh ingin mudah aja, ingin cepat, instan, ingin mudah, ingin langsung aja lah. Tanpa harus berjuang dulu baru menghasilkan, itu tuh jarang banget gitu yang punya komitmen seperti itu. Tapi titipan saya beginilah.
melalui media seperti ini, kemudian saya ingin segera bangun, sebetulnya pusdi-pusdi itu udah bagus. Kemudian bisa nggak, karena orang-orang bedah nih, saya mewakili bedah itu sangat pragmatis ya, waktunya nggak banyak, kita bisa dibantu untuk menjaga komitmen dan kepercayaan asing misalnya, atau kepercayaan LPDP aja, terhadap apa yang kita buat. Dulu saya pernah terlibat riset unggulan terpadu yang dapat berapa, ya zaman dulu 500 juta tuh besar ya, mungkin berapa ya, 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu kerjanya jungkir balik, seperti tadi Afiat bilang gitu ya, kita nggak bisa ninggalin praktek gitu. Jadi, nanti yang model-model, ya kalau penyakit dalam anak itu kan bisa diatur waktunya ya, kapan saya nulis, kapan saya baca, kapan saya visite, kapan saya fingerprint. Kalau bedah itu, apalagi yang banyak bedah emergensi itu nggak mudah gitu. Jadi yang sangat saya harapkan adalah nanti kalau saya mengundang misalnya, tolong mungkin teman-teman yang berminat riset bisa bantu, bisa memfasilitasi secara teknis operasional. Saya sangat tadinya sebelum demam COVID wabah COVID ini udah mau nulis nih beberapa pohon penelitian yang saya tahu itu penting harus kita kerjakan. Kemudian ingin nulis surat untuk siapa sih yang bisa bantu kami mewujudkan proposal yang bagus. Jadi sudah dalam otak saya dari dulu, kita harus punya bank proposal. Dan itu tuh hari-hari, minggu, bulan, tahun, karir kita itu sudah tercatat. Sebetulnya problem kita apa, pohon penelitian apa, kita teliti apa. Tapi sedikit sekali orang yang mau mewujudkan jadi suatu proposal misalnya. Jadi suatu penelitian yang profesional, jadi wujud publikasi yang berkualitas. Jadi kalau saya pernah di Inggris juga dulu, itu yang namanya teaching hospital itu, di situ ada research unit, ada lab unit, ada think tank unit. Think tanknya di departemen bedah itu ada ahli metodologi penelitian, ada ahli statistik, mungkin sekarang ada ahli biologi molekuler. Nanti ada teknisi-teknisi yang menyiapkan publikasi, layout dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira setuju nggak kalau kita bentuk itu? Ya, karena ide-ide pasti banyak, tapi untuk mewujudkan perlu pekerja-pekerja yang memang profesional di bidang research atau buat proposal juga gitu. Tapi ujungnya, jadi saya sebetulnya yang harus di-warning dari PDP itu agak terlalu longgar sehingga banyak dimanfaatkan sama pihak-pihak tertentu yang akhirnya bukan benefit for the people, uang itu. Untuk bisnis golongan tertentu, yang harusnya lebih banyak outcome-nya itu untuk the benefit of most, ya katakanlah the poor gitu ya, yang kurang beruntung, yang memang butuh bantuan. Nah, padahal sisi politik, produk-produk teknologinya selalu aja nanti dibajak sama pihak-pihak tertentu yang akhirnya dapat untung ya kapitalis lagi gitu. Kalau kita mau buat, diganggu aja terus, nggak pernah jadi besar gitu. Hakinya pun ya haki begitu aja, cuman haki etalase pribadi, tidak jadi produk-produk yang betul-betul membumi menjadi besar gitu. Saya kira itu hal yang tolong dicatat. Ya sayang aja ada wabah nih ya, tapi tentu wabah ada hikmahnya. Jadi nanti saya akan membangun pohon-pohon penelitian. Tolong disambut siapa nih, cari bibit-bibit unggul nih dari mahasiswa, dari dosen yang masih junior atau yang sudah senior juga, yang bisa bantu kami di bedah untuk bikin unit yang terus berjalan. Karena banyak tuh riset tuh, cuman ya gitulah, karena kita nggak punya cukup modal. Jadi di satu bangunan tuh di situ, kalau saya di Glasgow dulu itu kan ada Imperial Research Cancer Institute tuh, dan lab di situ. Jadi satu departemen bedah itu di situ ada ahli biologi molekulernya, ahli labnya ada, ahli tata bahasa, layout. Jadi kita tinggal pesen aja gitu. Tolong dong, tolong, dan semuanya sudah di-funding oleh institusinya, oleh yayasannya, oleh rumah sakit maupun oleh, ya memang tuh fundingnya tuh didapat dari riset-riset project, memang betul. Itulah mungkin pesan saya. Jadi mari kita berupaya membangun keseimbangan ya, keseimbangan antara benefit yang kita dapat secara pribadi, institusi buat rakyat kita,
dengan kerjasama internasional yang selalu itu ada hidden agenda yang intinya sih sebetulnya hampir selalu didahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan kita gitu. Kita yang disuruh kerja kerasnya gitu ya, kerja fisiknya banyak, tapi nanti benefitnya tuh selalu hati-hati mereka yang dapat. Gitu. Ya contoh aja Gojek, begitu bagus dibeli sama konglomerat gitu ya, gitu kan. Terus kebagian apa Nadiem Makarim sedikit gitu. Nah itu contoh tantangan-tantangan. Mungkin bagusnya memang kita secara bersama dari yang kecil jadi besar terus sehingga akhirnya partnership-nya tuh disegani gitu, bukan kita jadi partnership sama luar negerinya tuh mereka admire, kemudian juga salut dan juga respect karena kita memang punya kualitas, punya daya saing yang sama selevel gitu. Kalau diskusi itu kita nggak rendah diri, nggak rendah hati, bahkan kita bisa memunculkan filosofi khas kita yang mereka nggak punya. Gitu. Saya kira itu yang kelebihan kita. Di samping tentulah, tapi kita jangan bangga sampel itu karena terlalu banyak masalah di kita itu. Karena kita ngurusnya nggak benar, terlalu banyak masalah, memang sampel banyak, tapi itu masalah semua gitu. Ada masalah yang sengaja dibangun, ada masalah karena kebodohan, ada masalah karena ketidaktahuan, ada masalah ketidakpedulian. Nah, sekarang kita bangun semuanya gitu. Jangan nanti bangga kita punya banyak masalah, tapi harus beres masalah kita. Gitu ya, mungkin ya. Saya harapkan nanti kolaborasinya munculkan orang-orang yang bisa nge-link gitu sebagai liaison gitu, liaison antara klinik sama researcher profesional, kemudian unit-unit basic science, medical science di Ekman misalnya, supaya berkolaborasi hunting project itu nggak terasa berat. Jadi jangan sampai diserahkan semuanya ke dokter Afiat misalnya. Sendiri aja kerja keras. Saya dulu ngalamin tuh. Mungkin saya berdua gitu. Karena yang lain pada nggak tahu. Kita baru pulang dari Inggris, mungkin sedikit tahu, ya kita yang kerja capek. Babak belur semua. Kalau ada apa-apa, kita yang kena. Oh, ini kenapa? Waktu reviewer menanyakan, kita yang harus cari jawabannya. Nah, kalau bisa itu bisa di-share pada kita punya tim, sehingga nggak mengandalkan, oke ada tim 3, 4, 5 orang, tapi kerja sendiri aja, jangan sampai begitu. Itu pengalaman saya. Jadi powernya harus terbagi, power sharingnya, sehingga kita jadi bebannya nggak terlalu berat. Gitu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas presentasi dan sharing pengalaman ilmunya luar biasa ya. Jadi yang begini harus dipelihara, mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kiki. Ini luar biasa sekali insight-nya dan sharing pengalamannya. Nah, saya yakin Dr. Ini juga ini untuk masalah mutuality, memang ini salah satu tujuan dari kenapa pemerintah dalam hal ini LPDP itu memberikan kita dana yang besar gitu dalam riset kolaborasi ini. Jadi kita nggak akan merasa inferior ketika kita berkolaborasi. Kan biasanya dana itu kalau misalnya dari luar, mereka menganggap diri mereka itu superior. Tapi ketika kita membawa uang kita sendiri, itu diharapkan bahwa kita nggak akan merasa inferior. Jadi terjadi mutuality. Kemudian untuk masalah hidden agenda, memang kebanyakan dari kolaborasi selama ini, mungkin ya, waktu saya di Jerman juga, institusi kita di Jerman itu berkolaborasi dengan negara-negara Afrika. Memang yang banyak untung memang Jermannya. Sampel-sampel itu dikirim ke Jerman, kemudian dianalisis untuk menghasilkan obat dan sebagainya macam. Nah, kita memang harus berhati-hati dalam hal ini. Kita punya sampel. Waktu penelitian kami juga, dari pihak DIPI sudah mewanti-wanti. Sebisa mungkin kita tidak mengirimkan sampel keluar. Jadi, solusinya adalah kita keep sampel kita di dalam negeri, tapi kita mengirim riset asisten waktu itu Dr. Adi, kita kirimkan sebagai tim kita untuk belajar teknik, metode, dan lain-lain itu di luar. Tapi analisis dari sampel itu ada di kita sendiri gitu, untuk mencegah kekayaan kita itu dimanfaatkan oleh orang luar. Ya, seperti itu. Terima kasih Dr. Afiat dan Dr. Kiki. Mudah-mudahan di sini sudah ada teman-teman yang megang bolpen, barangkali udah siap nih Dok
untuk join riset dengan bedah. Amin, mudah-mudahan ya. Nanti barangkali satu sesi ya dok ya. Boleh ya dok satu sisi nanti barangkali untuk presentasi atau sharing di bedah itu kegiatannya seperti apa, kemudian peluang risetnya seperti apa ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Kiki. Ini ada satu pertanyaan lagi Dr. Afiat. Maaf dok, dari Dr. Ridwansyah. Maaf dok, izin bertanya, kebetulan saya tidak ikut dari awal. Yang ingin saya tanyakan, apakah setelah penilaian proposal oleh reviewer ada sesi seperti interview untuk penilaian atau hanya seleksi berkas saja dok dari proposal dan syarat administratif lainnya? Terima kasih. Kalau dari RISPRO yang sekarang, memang itu nanti setelah seleksi administratif, kita lolos, misalnya seleksi administratif, nanti akan ada sesi interview atau klarifikasi mungkin ya namanya, dari reviewer ke peneliti-peneliti yang lolos seleksi administratif. Ya. Mungkin teman-teman kita, Dr. Astrid, Dr. Rizky juga, untuk yang RISPRO nasional, itu pernah ada ya interviewnya. Ya. Seperti itu. Baik, berarti ada interviewnya dok ya. Maka Dr. Arif. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Afiat untuk presentasinya. Saya menikmati presentasinya dengan baik dan banyak ini manfaatnya. Pertanyaan saya ini gini, kalau misalnya fokus ke yang RISPRO untuk diaspora, yang untuk internasional itu, kolaborasi, dan untuk Dr. Rizky juga dok pertanyaannya. Jadi kan kalau misalnya kita punya satu tema, kemudian ini potensial untuk intellectual property seperti itu. Apakah dari UNPAD sendiri itu sudah cukup tersedia dok, mohon informasinya untuk legalnya gitu, untuk tim template untuk membuat intellectual property-nya, kemudian sistem kerjasamanya itu apakah ada di website gitu dok, template aturan-aturannya gitu, rules-nya yang harus dipenuhi dari UNPAD sendiri. Nah, kemudian juga saya sih belum pernah pengalaman dengan kolaborasi Indonesia dengan luar gitu, karena baru pulang juga, jadi saya agak sedikit meraba-raba dok untuk peraturan-peraturannya. Tapi pengalaman saya waktu itu di Belgia itu, kita memang sebelum masuk ke tema diskusi besar, itu memang ada NDA kan pasti gitu, Non-Disclosure Agreement sama MOU. Nah, dari situ nanti langsung fokus ke legal, sambil in paralel kita membahas tema penelitian kita gitu. Nah, kalau di RISPRO ini sistemnya tuh untuk yang internasional, apakah harus ada requirement seperti itu dok? Ininya, karena kan berbeda dok ya dengan RISPRO invitasi yang fokusnya untuk komersialisasi kan gitu. TKT-nya harus nyampe ke 78 lah gitu kan untuk mass production seperti itu. Saya maaf ya dok tadi tidak ikut dari awal soalnya pas pertengahan. Makasih dok. Ya, silakan langsung Dr. Afiat dulu. Tadi tentang requirement ya untuk kolaborasi. Jadi memang ada persyaratan ketika kita mengajukan kolaborator, itu dipersyaratkan sudah ada MOU sebelumnya atau perjanjian kerjasama atau apalah yang sebanding dengan itu gitu. Jadi sudah ada nota kesepahaman antara peneliti dari Indonesia dan kolaborator yang kita ajak tentang bagaimana nanti tentang masalah kekayaan intelektualnya, kemudian masalah publikasi nantinya, bagaimana sistemnya, kemudian masalah sampel, apakah ini menjadi milik bersama atau menjadi milik kita yang punya sampel, gitu. Itu udah ada persyaratan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki MOU atau PKS atau semacamnya, itu memenuhi salah satu syarat administrasi dari kolaborasi internasional ini.
Untuk masalah MOU sendiri, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Rizky bahwa di Unpad juga nanti akan direview oleh tim dari hukum ya, Dr. Rizky ya. Oh ya, berarti masih sama ya dok ya? Secara general sih mirip ya dok ya kalau gitu? Iya dok. Oke, makasih dok. Dr. Rizky menambahkan. Ya, terima kasih Dr. Hafid. Jadi saya sharing di chat terkait dengan bagaimana sih cara membuat haki. Ada linknya di sini. Dan kebetulan pada minggu yang lalu juga sudah minggu ini ya, kemarin minggu ini beberapa hari yang lalu telah diadakan materi workshop paten. Ini materi-materinya bisa di-download di panduan ini dok. Silakan diunduh. Kemudian kalau untuk proses haki juga bisa bagaimana gambaran secara umum bisa diakses di website innovcore.4.ac. Baik dokter, terima kasih. Terima kasih Dr. Arif, tetap sehat. Ya, ada lagi barangkali pertanyaan yang lain? Saya boleh Pak? Ya, Pak Dekan, mangga Pak Dekan. Saya ingin bertanya kepada yang mengikuti. Di sini saya lihat jumlahnya semakin berkurang. Tadi paling banyak 37, sekarang 23 orang. Apakah sudah ada yang berencana mengajukan hibah sebelum dan sesudah mendengarkan atau mengikuti sesi ini mungkin? Agar hal-hal yang tadi diminta tentang fasilitasi, aspek-aspek legal apapun, itu bisa kita siapkan. Karena kita punya waktu 1 bulan ya kalau nggak salah. Dan bersedia juga nanti misalnya pada sesi kapan itu untuk mempresentasikan draftnya sehingga bisa juga mendapatkan masukan agar kita bisa punya sukses story yang lebih baik daripada dulu. Dulu kita cuma bisa 1. Kalau nggak salah Pak Afiat ini satu-satunya ya. Kalau di Unpad ada nggak selain dari FK? Kemudian seberapa berat competitiveness-nya? Berapa proposal yang masuk, berapa yang diloloskan? Kalau untuk dari Unpad sendiri, sebagai PI memang cuma 1, dok. Tapi sebenarnya Unpad itu punya 4 tim, ya. Jadi dia dari mungkin ada 100 yang mendaftar, itu akhirnya terpilih 11 peneliti. Salah satunya dari Unpad itu tim saya. Kemudian tapi Unpad itu berkolaborasi di, kalau nggak salah ada 3 penelitian lain ya, yang dari UI. Dari UI itu ada Dr. Betty dari UI itu berkolaborasi dengan timnya Dr. Bakti. Kemudian dari Unhas itu juga Dr. Tina sebagai kolaborator di situ. Kemudian dari ITB juga yang dapat PI dari ITB itu ada Dr. Yayan dan Dr. Fedri yang jadi kolaborator. Jadi Unpad ini kalau untuk yang mendapatkan DP sebenarnya itu ada 4. Ya. Kalau untuk yang PI-nya saya sendiri, tapi yang lain 3 yang lain itu sebagai kolaborator. Seperti itu dok. Jadi 10% ya ininya yang diloloskan ya dari yang mendaftar ya, tahun itu. 10%. Ya. Ya. Mungkin ada yang sudah berencana memang sehingga juga ikut sesi ini. Saya Arif dok. Ya. Iya. Kebetulan dari saya dengan tim itu ada rencana untuk apply RISPRO yang internasional dok. Akan tapi saya ingin bertanya juga untuk Dr. Afiat nih. Kan saya untuk RISPRO yang 2019 itu saya pernah dapat yang RISPRO 2019 dok. Rasanya sepengetahuan saya untuk RISPRO internasional itu kan berarti nggak boleh double ya dok ya? Betul ya Dr. Afiat? Iya, nggak boleh double. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti ada kawan kawan yang akan menggantikan saya sih seperti itu. Tapi saya akan ikut di tim kayak di belakang seperti itu, Dr. Setiawan. Nanti insya Allah minggu depan proposal tuh hampir jadi dok. Tinggal finishing touch itu 90%, slide juga udah. Jadi mungkin minggu depan nanti saya akan atur untuk meetingnya dok, tuh bisa presentasi dengan dokter. Mohon izin dok. Baik, terima kasih Dr. Arif. Mungkin ada yang lain? Paling tidak kalau belum jadi proposal pun memang ada rencana. Biar kita data dulu dan ini kemudian kita buat inilah semacam dulu kita berhasil juga nih beberapa orang yang mempersiapkan proposal. Akhirnya kita mendapatkan
kelolosan yang sangat tinggi untuk LPDP, skema LPDP ya, Rispro. Rispro. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk skema ini. Gitu. Kalau saya sudah pegang bedah satu, ada Kang Kiki nih saya lihat. Opjin ada Kang Edwin. Dokter Lina tadi ada, masih ada, udah keluar. Dari grup imunologi mungkin ya. Dr. Nur Atik CS, Dr. Astrid, A3M. Bedah orto, Kang Yoyos. Boleh nggak konten sedikit bisa diceritakan? Apa sih yang jadi strength-nya Afiat sehingga lolos? Ya, Kang. Jadi yang saya amati, yang pertama itu kita sudah punya rekam jejak. Jadi penelitian saya adalah kelanjutan dari proyek Tandem, di mana kita sudah punya sampel banyak, tapi kekurangannya adalah waktu Tandem itu kita hanya menyimpan serum. Sedangkan waktu penelitian ini kita akan lanjutkan dengan pengambilan sampel PBMC. Itu yang pertama. Jadi keberlanjutan penelitian. Yang kedua, dari PI dan kolaborator itu punya rekam jejak yang sesuai. Untuk kolaborator saya, Jackie Cliff, itu memang dia sudah banyak meneliti dan publikasi tentang TB, dan juga dia tergabung di Tandem. Sedangkan saya waktu itu baru pulang, dan kebetulan publikasi saya itu tentang imunologi dari diabetes. Jadi ketika disatukan mungkin itu menjadi pertimbangan juga dari reviewer bahwa peneliti atau pengusul itu memiliki rekam jejak yang sesuai dengan penelitian yang diajukan. Kemudian dari segi impact-nya memang kan TB kita mengajukan proposal untuk mekanisme imunologi kenapa orang-orang diabetes itu mudah atau rentan terhadap penyakit TB. Kita ketahui sendiri bahwa TB itu merupakan salah satu masalah besar saat ini di dunia, dan khususnya di negara-negara tropik. Kemudian DM juga insidensinya makin kesini semakin tinggi gitu, walaupun di negara-negara berkembang dan negara-negara low income. Jadi ada perubahan gaya hidup, kemudian lifestyle dan pengaruh orang-orang, makanan dan lain-lain, sehingga menyebabkan orang-orang itu sekarang cenderung mendapatkan penyakit diabetes, walaupun dia di low and middle income country, salah satunya di Indonesia. Nah, ketika TB disatukan dengan peningkatan penyakit diabetes yang menimbulkan imunokompromis, maka dikhawatirkan nantinya insidensi penyakit TB itu akan meledak ketika orang-orang diabetes di Indonesia itu semakin banyak. Mungkin ini juga salah satu kenapa kita diloloskan. Kemudian juga masalah impact. Impact itu kita salah satu output yang kita janjikan adalah kita mengetahui mekanisme imunologi yang nantinya akan bermanfaat untuk pengembangan vaksin untuk TB. Mungkin itu yang salah satunya menjadi nilai lebih dari penelitian yang kami ajukan. Seperti itu, Kang. Ya, kalau pasca DP ini akan berakhir tahun ini, apa keberlanjutan berikutnya dan dari mana nanti perspektif untuk pendanaannya? Ya, memang sudah berakhir. Kemarin tanggal 29 Maret itu sudah habis kontrak kita. Tapi sekarang ini sedang no cost extension. Jadi karena adanya pandemi dari COVID, kemudian kita tidak bisa menganalisis sampel-sampel kita, masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan, maka kami mengajukan untuk perpanjangan tanpa biaya, ya, no cost extension sampai 6 bulan ke depan. Nah, ini untuk
memenuhi output yang diharapkan. Kemudian untuk keberlangsungan sebenarnya ya bisa dilanjutkan dengan grant-grant lain dari Newton Fund bisa, atau dari LPDP itu juga kita bisa berpeluang untuk mengajukan. Tapi masalahnya kita belum secara legal untuk berakhir, jadi belum bisa mengajukan lagi ke RISPRO gitu. Karena kita masih dalam status no cost extension. Tapi peluang-peluang lain masih ada. Ini ya, nggak ada strategi ganti PI ya? Strategi Atau ganti pakai PI siapa gitu? Oh, sampai saat ini sih belum dibicarakan dengan Kapusdi, Dr. Bakti dan Prof. Rovina sebagai expert dari TB. Mereka punya banyak channel untuk PI yang dari Inggris dan juga dari Indonesia mungkin bisa juga. Tapi nanti kita akan bicarakan, Kang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Barangkali ada pertanyaan lagi? Atau ada saran? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, sesi ini kita tutup. Terima kasih kepada Dr. Afiat yang sudah mempresentasikan hasil bagaimana cara meraih hibah RISPRO DP LPDP ya. Sebagai informasi bahwa hasil penelitian atau hasil presentasi hari ini, insya Allah rekamannya akan di-upload di channel webinar FK Unpad di YouTube. Nanti info lebih lanjutnya akan menyusul, dan juga bahan presentasinya bisa di-sharing ya Dr. Afiat ya? Bisa. Ya, terima kasih Dr. Afiat. Terima kasih semua teman-teman profesor dan sejawat sekalian. Terima kasih Pak Dr. Wiki, Pak Dekan, kemudian ya saya ada Prof. Ramdan, Dr. Lani, dan sejawat yang lainnya, Dr. Yoyos, Dr. Ahmad Imron, dan ya sejawat yang lain. Terima kasih. Saya tutup kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.